Dokumen-dokumen pembukuan ekspor dan impor. Dokumen adalah sebuah tulisan penting yang memuat informasi. Biasanya, dokumen di kertas dan informasinya dibuat memakai tinta, menggunakan baik tangan atau perangkat elektronik yang dapat dibaca. Jenis-jenis dokumen pemberitahuan pabean. BC10 Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut RKSP atau JKSP. BC10 Pemberitahuan Manifest Kedatangan atau Keberangkatan Sarana Pengangkut. BC13 Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari suatu tempat ke tempat lain melalui luar daerah pabean. BC23 dan BC25 adalah pemberitahuan pemasukan dan pengeluaran barang import ke tempat penimbunan. Kode titik nama dokumen pelengkap pabean 217 packing list 343 shipping order 380 invoice 410 surat sanggup bayar atau SSB 430 bank garansi 440 surat tanda bukti setor atau STBS 465 letter of credit atau LC 666 pengecualian dengan surat keputusan 705 bill of lading atau BL 740 airway atau AWB 741 master airway bill atau Master AWB 808 izin impor dari kepolisian. Dokumen pelengkap PIB 1. Packing list adalah dokumen yang berisikan tentang keterangan uraian dari barang yang dipak, dibungkus, atau diikat dalam peti dan biasanya diperlakukan oleh pejabat bea dan cukai untuk memudahkan barang atas isi dari suatu pengepakan. 2. Invoice, perincian tentang keterangan jumlah barang yang dijual, harga barang, dan perhitungan pembayaran ditunjukkan oleh penjual kepada pembeli yang nama dan alamatnya tercantum dalam letter of credit dan ditandatangani oleh pihak yang berhak menandatanganinya. Bill of lading merupakan bukti pengiriman barang atau tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. BL dikeluarkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai kepemilikan barang dengan eksportir yang memegang BL adalah pemilik barang yang disebut di dalam dokumen tersebut. Asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak dapat dari suatu keadaan yang merugikan atau peril yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti. Selanjutnya adalah dokumen lain yang diperlukan, surat atau dokumen dari instansi yang terkait yang berhubungan dengan kegiatan impor barang tersebut, termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan DJBC kepada importir yang diharuskan melampirkan dokumen-dokumen tertentu. Dokumen pelengkap PEB. Invoice dokumen penting dalam perdagangan dengan data. Dalam invoice ini dapat diketahui beberapa jumlah wesel yang akan ditarik, jumlah pembayaran asuransi, dan penyelesaian pembayaran lain yang harus dibayar. 2. Packing list untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer apabila ada pemeriksaan. Dokumen ini hampir mirip dengan surat jalan yang dipakai ketika melakukan pengiriman barang di dalam Indonesia. 3. Manifest. Manifest bea cukai atau dokumen kargo adalah dokumen yang memiliki isi daftar kargo, penumpang, dan awak kapal, pesawat udara, atau kendaraan lainnya. Biasanya digunakan oleh bea cukai dan lain-lain. 4. Dokumen lain yang diwajibkan, yaitu dokumen penetapan penangguhan barang serta izin dari instansi terkait seperti Bill of Lading Airway Bill.
Dokumen pelengkap BC.2.3 digunakan untuk memasukkan barang impor yang berasal dari luar daerah pabean, di mana barang impor tersebut akan ditimbun di tempat penimbun berikat. Barang impor akan mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI. Dokumen lain yang diperlukan antara lain: 1. Packing list. 2. Bill of lading airway bill. 3. Invoice. BC.2.5 dilampirkan data penggunaan barang dan bahan yang dipindahkan ke depil atau kit serta perhitungan BM dan PDRI dokumen perlengkapan pambean lainnya dari instansi terkait, digunakan untuk mengeluarkan barang dengan tujuan tempat lain dalam daerah pambean di mana barang yang dikeluarkan merupakan barang impor yang pada saat masuk menggunakan dokumen impor. Dokumen pelengkap BC.2.5. 1. Izin Departemen Kehutanan jika barang yang diimpor atau diekspor termasuk barang yang dilarang, contoh flora dan fauna di hutan tertentu dan lain-lain. 2. Izin dari Departemen Kesehatan atau BPOM. 3. Izin dari Bank Indonesia dalam pembawaan mata uang tunai keluar dari daerah pabean. 4. Izin dari Polri, contoh senjata api, petasan, dan benda bahaya lainnya. 5. Izin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, contoh benda peninggalan sejarah. 6. Izin dari Departemen Perindustrian maupun Departemen Perdagangan, contoh tekstil dan mesin-mesin. Dokumen keuangan adalah laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan Indonesia. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud wajib disusun, disajikan paling sedikit 1 tahun sekali. Laporan keuangan wajib dibuat di atas kertas dan ditandatangani oleh badan hukum asli dari buku catatan, dokumen, dan surat laporan keuangan. Dapat dialihkan ke dalam bentuk data elektronik. Video ini disusun oleh mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam semester 2 yang beranggotakan Pionia Napitupulu, Baester Sringoringo, Andreas Abengsi, Teresia Agustina, Angelica Marta Silalahi, Krishna Tambunan, Lydia Teresa Sitompul, Laguna Tresya, Andre Simanjuntak, Windy Fatika Putri, Tessa Flesia Deborah Sihota, dan Hafiz Difki Setia. Dengan dosen pengajar Bapak Adi Irawan Setianto, Bapak Yosef Hendriansyah, Bapak Ozi Diva Ersyah. Terima kasih.